Salam Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema Kitab Kehidupan. Hal ini bisa kita baca di dalam Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab kehidupan adalah kitab yang memuat nama orang-orang yang hidup kepada kekal sampai kepada kekal. Atau dengan kata lain, kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat nama orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara-saudara, kalau kita kembali membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima tadi, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Di dalam ayat yang kelima A dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Dan seandainya saya mau mengulang, mengatakan barang siapa kalah. Di dalam ayat yang kelima A tadi dikatakan bahwa aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya bahwa ketika kita kalah, maka nama kita akan dihapus di dalam kitab kehidupan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Siapa-siapakah mereka yang dihapus namanya di dalam kitab kehidupan? Sudah jelas di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 firman Allah berkata demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak, Ibu dan Saudara, pertanyaan yang penting dan sangat terpenting untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah apakah nama saudara dan nama saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan? Tadi di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima tadi dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Berarti bagi kita orang yang menang, maka kelak kita akan dikenakan pakaian putih. Pakaian putih itu melambangkan kesucian. Pakaian putih itu melambangkan sukacita.
Pakaian putih itu melambangkan kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apabila nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan ini, maka ada 5 mahkota yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pertama, mahkota kehidupan. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Mahkota kemuliaan. Bisa juga kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4. Yang ketiga, mahkota abadi. Hal ini bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Mahkota sukacita. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Mahkota kebenaran bisa kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah mahkota-mahkota yang kita miliki, yang kita dapatkan apabila kita menjadi orang yang berkemenangan. Saudara, orang yang berkemenangan adalah orang yang kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-17 dikatakan. Ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Ini perlu kita garis bawahi. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang pertama, yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara, kita mengucap syukur. Kita adalah orang-orang yang sudah tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Dan hal ini Tuhan juga memberikan jaminan kepada kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Hal ini didasari dengan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-21. Maksud saya Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara, nama kita bisa dan sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita kuat, tetapi karena itu adalah anugerah. Bisa kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menulis nama kami di dalam kitab kehidupan, dan kami mengucap syukur. Itu semata-mata anugerah, kemurahan, dan pemberian-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Hanya